Halo rekan-rekan profesional, saat ini Anda akan menyaksikan video sesi Dynamic Talk. Tim Deco Learning akan berbincang dengan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar selalu up to date dengan video-video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Baby, sudah ditemani oleh salah satu praktisi di dunia project management, yaitu Bapak Cornelius Steven Sanjaya, PMP. Nah, siapa sih nih Pak Steven? Mungkin ada yang udah familiar ya, udah pernah lihat video-video Dynamic Talk sebelumnya, udah pernah lihat nih nanti muka Bapaknya udah familiar. Tapi buat yang baru menyaksikan di video kali ini, kita mau kenalan ulang ya. Halo Pak Steven, apa kabar? Halo, selamat pagi, siang, sore bagi penonton yang nonton di waktunya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Cornelius Steven Sanjaya. Kabar saya baik di tengah pandemi ini. Puji Tuhan masih bisa terus bekerja. Semoga semua ya. Ya. Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak ya, sehat-sehat terus kalau udah kayak gini ya Pak ya. Betul sekali. Nah Pak, kan sebelumnya kita udah sempet ada sesi ngobrol-ngobrol atau sharing juga ya sama Bapak di beberapa video Dynamic Talk sebelumnya gitu. Nah mungkin buat rekan-rekan yang belum menyaksikan, boleh tuh di scroll down, dilihat waktu itu sama Pak Steven ngebahas apa aja sih gitu ya Pak ya. Nah, Betul. Nah kalau kali ini enaknya kita ngobrolin apa ya? Kan lagi pandemi gini Pak. Gimana kalau kita ngomongin soal kerjaan Bapak, sharing kerjaan Bapak nih di masa pandemi kayak gini nih Pak. Gimana sih biar menjaga produktivitasnya supaya tetap terjaga proyek-proyeknya di masa pandemi kayak gini, gimana Pak? Betul, boleh. Soalnya supaya buat jadi panduan juga sih buat teman-teman, siapa tahu lagi ada yang semangat kerjanya menurun, atau misalnya buat teman-teman juga yang lagi coba cari-cari kerja, siapa tahu bisa lebih gencar lagi cari kerjanya, misalnya. Boleh banget. Seru kayaknya. Oke deh kalau gitu. Thank you ya Pak ya. Nah, Pak, gini deh, kita langsung mulai aja deh ya. Aku ada pertanyaan mengenai kondisi proyek Bapak di saat pandemi kayak gini, gimana tuh Pak? Kira-kira apakah ada jenis-jenis proyek tertentu yang akhirnya nggak bisa lanjut, atau ada juga yang memang masih bisa berjalan? Boleh nggak diceritain ke kita? Boleh. Nah, jadi sebelumnya teman-teman, biar clear dulu, pekerjaan saya itu apa sih? Kan project manager banyak ya, project manager konstruksi, ada project manager IT. Nah, saya itu di bidang IT. Nah, jadi thankfully masih banyak lah ya kerjaan yang masih bisa dikerjain sih. Makin banyak kali ya kalau Bapak, enggak ya? Sekali, apalagi meeting gitu ya. Sekarang kalau dulu kan meeting harus kemana, ketemu klien misalnya gitu. Kalau sekarang meeting hanya sejauh satu klik. Bener. Gitu. Nah, jadi kondisinya kalau yang pekerjaannya masih bisa dilakukan secara digital, pasti masih kita kerjain sih. Nah, tapi nggak menutup juga ada kerjaan yang ini sih, yang masih fisik. Nah, itu caranya ya kita protokol kesehatan, izin, pastikan bahwa orangnya sehat, cukup penting juga. Berarti sebetulnya semua proyek pun masih bisa berjalan, cuma mungkin ada penyesuaian gitu ya Pak ya? Betul banget. Nah Pak, kalau dari sisi proyek yang Bapak kerjain sendiri, ada nggak sih perubahan-perubahan yang Bapak rasain? Misalnya, apakah dari sisi targetnya tiba-tiba jadi berubah, atau dari sisi ngomongin deadline, schedule-nya, cost-nya, dan segala macam gitu. Kalau dari sisi Bapak ada yang berubah nggak? Perubahan sih pasti ya, jadi yang awalnya. Jadi aku punya pengalaman, awalnya proyeknya itu di forecast selesai di 2020, kuartal ketiga gitu misalnya ya. Wah, itu mundur semua karena pekerjaan fisiknya belum diselesaikan gitu kan. Mau kerjain secara digital juga kalau misalnya fisiknya belum selesai kan nggak bisa juga ya. Nah, jadi kita mundur banget sampai ya Januari ini sih mau diselesaikan. Contohnya kayak gitu. Terus secara deadline, terus secara cost juga pasti berubah. Kita pasti perketat cost yang sebelumnya cost-nya dialokasikan buat kemarin dan harusnya udah bisa di close gitu ya. Kan kita
kita kenal yang namanya cost of fund gitu. Jadi kalau misalnya waktu itu kan juga ada cost-nya. Nah, itu tuh. Jadi kita perlu perhitungkan cost itu, terus ya kita hemat karena memastikan bahwa nanti once project-nya harus jalan, apalagi dengan protokol yang baru gitu ya, banyak yang harus tes swab lah, tes PCR lah, kan ada biayanya juga ya. Nah, itu dialokasikan ulang deh. Gitu. Nah, kalau dari sisi scope sih belum ada perubahan banyak sih signifikan, cuman price sama cost aja positif. Oke, berarti tadi ibaratnya dari sisi schedule sama cost yang kurang lebih banyak berpengaruh gitu ya Pak ya, perubahan-perubahannya gitu ya. Iya, cukup masih. Nah kira-kira kondisi kayak gini bakalan sampai kapan ya Pak? Kok saya suruh Bapak ngeramal enggak ya? Menurut Bapak? Menurut saya sih sampai kapan ya masih sulit juga ya Mbak Baby buat di sini. Tapi menurut saya sih yang seru sebenarnya adalah kayak yang tadi kita bicara di awal tuh, yang sebelumnya kita meeting harus ke lokasi, harus ke tempat orangnya. Sekarang kayak kita bisa arrange dynamic talk, cuman modal laptop, HP, internet, sama headset gitu ya, misalnya apalagi headset Mbak Baby itu bagus banget. Pinjem ini. Iya gitu, jadi modal itu aja kita bisa ngobrol baik banget sama orang. Kayak contohnya meeting sama orang yang di luar negeri misalnya nggak perlu datang kayak gitu. Jadi lebih asik in a way sih, lebih ada positifnya juga gitu. Versi mendekatkan yang jauh ya. Iya. Jangan sampai lebih jauh ya. Jangan dong. Pak, ngomong-ngomong nih ya, kan tadi ada perubahan-perubahan atau karakteristik yang mungkin berubah di saat pandemi kayak gini nih. Ini kan di era new normal ini pasti ada tantangan-tantangan kan pada saat Bapak mengelola proyek di masa kayak gini di bidangnya Bapak sendiri gitu. Menurut Bapak tantangan yang paling menonjol itu apa? Tantangan yang paling menonjol menurut saya itu adalah ketika kita harus monitor project. Karena selama ini kan kalau kita monitor project kita bisa on-site, kita bisa datang, kita bisa lihat gitu hasilnya apa. Nah sekarang dengan kondisi kita minimize on-site, ya kita harus kontrolnya by data yang kita monitor secara real time gitu. Kalau misalnya digital masih lebih gampang mungkin karena terintegrasi. Tapi bayangin kalau yang fisik, let's say misalnya harus masang kabel, harus masang perangkat. Nah itu sih yang kita harus coba cari cara di mana kontrol sebagai seorang PM itu juga tetap ada. Mungkin caranya kalau saya sih pakai foto, bukti foto semua sekarang misalnya kalau misalnya ada pekerjaan. Apalagi teman-teman project manager yang ada di bidang konstruksi itu juga penting banget. Foto, bukti kayak gitu kan akan jadi landasan kita nanti kalau misalnya kita meeting untuk ambil decision yang lain selanjutnya misalnya. Iya Pak, untuk report juga segala macam ya. Iya betul. Nah itu kan tadi kalau kita ngomongin challenge-nya ya, tapi pasti ada dong sisi positifnya, kondisi yang menarik di masa pandemi ini. Ada dong. Ya tadi waktu kita lebih produktif sih Mbak. Ngerasa nggak Mbak Baby ngerasa lebih produktif nggak? Iya, karena sebetulnya tapi dua sisi ya, lebih produktif karena kita juga kadang jendela ketutup jadi nggak tahu jam. Oh iya, benar. Tiba-tiba sore aja ya. Benar. Cuma memang ibaratnya bisa lebih fokus, bukannya waktu pada saat kerja kebanyakan ngobrol, nggak juga ya. Cuma agak bosan dikit ada teman ngobrol gitu. Kalau sekarang kan bosan dikit mainnya yang lain gitu. Betul. Tapi produktivitas kita meningkat karena kita bisa main banyak banget dan kita nggak perlu travel time yang cukup tinggi. Betul. Kita benar-benar di depan laptop dan bahkan ya ini pengalamanku juga sih unik juga. Banyak orang kan selama pandemi ini gemuk badannya karena duduk doang gitu misalnya ya. Perutnya aja lah ya. Tambah berat badan karena olahraganya benar-benar tangan ngetik gitu misalnya. Nah, tapi ternyata teman-teman semua kalau misalnya kita bisa alokasi waktu dengan baik, saya pribadi bisa olahraga rutin loh tiap hari. Let's say sejam aja tiap hari itu rutin.
Dan buktinya juga saya akhirnya berhasil ngurusin badan juga sih, lumayan. Kelihatan tahu. Dari yang sebelum kita aktif aja, sebelum ini terakhir aja kelihatan banget harusnya ya. Iya, kalau rekan-rekan profesional penasaran, boleh di scroll dan lihat video sebelumnya dibandingin sama video ini, kelihatan perubahannya kayak gimana. Banyak banget sih positifnya, olahraga, terus banyak waktu juga sama keluarga jadinya. Karena kerjaan dari kamar tinggal pindah ke bawah kalau mau ketemu sama orang tua. Benar Pak, ibaratnya waktu yang tadinya buat di jalan, transport gitu ya, bisa kita alokasiin buat yang lain. Nah Pak, sebelum aku lanjutin ke pertanyaan selanjutnya ya, aku mau ingetin nih rekan-rekan profesional semuanya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau suka videonya boleh silahkan di like. Kalau nanti dirasa setelah menyaksikan secara keseluruhan video bermanfaat, terus kira-kira ada rekan profesional lain yang perlu, boleh di share linknya, silahkan. Kalau ada pertanyaan boleh apa ya? Kalau ada pertanyaan nanti komentar atau apapun bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa kontak tim kita. Nanti kita langsung tanyain ke Bapak ya Pak ya. Boleh, senang banget nanti kalau ada banyak pertanyaan bisa aku jawab semua. Iya, siap. Nanti kita jawabnya pakai video lagi. Boleh. Pak, aku lanjut nih ya Pak ya. Nah Pak, itu kan tadi kita udah ngebahas soal challenge-nya apa, terus dari sisi positifnya apa. Tadi salah satunya bisa jadi lebih produktif kan ya. Nah ada tips nggak sih dari Bapak supaya caranya nih biar Bapak lebih produktif tuh kayak gimana sih selama ini? Boleh, ada cara yang sangat ampuh bagi saya. Apa Jadi yang pertama itu please manage your time. Jadi banyak banget harusnya rekan-rekan profesional yang kalau misalnya memang antusias di bidang profesional ya. Success story atau success people itu manage their time benar-benar detail. Bisa sampai level tingkat detailnya itu bisa sampai per 5 menit. Itu yang ekstrim ya. Itu yang ekstrim. Tapi kalau saya time blocknya usahakan per 30 menit. Pelipatan 30 menit gitu. Nah, being efficient itu benar-benar pengaruh banget selama pandemi ini. Dan itu malah meningkatkan, karena dulu saya waktu zaman sebelum pandemi saya mau coba itu sulit banget karena banyak faktor eksternal, kayak contoh kamu harus ketemu orang, harus jalan, apalagi macet dan macam-macam. Nah sekarang kan kelihatannya kita lebih punya kontrol ya sama waktu kita, dan itu menurut saya sangat bagus. Nah itu yang pertama menurut saya. Jadi time allocation, please plan the time, itu penting banget. Yang kedua adalah execute. Jadi disiplin. Kalau kita udah plan, kita mau ngapain, ya kita lakuin. Mulai dari one habit aja dulu per 2 minggu misalnya gitu. Dulu saya mau coba ngurusin badan ini, mau coba nurunin berat badan itu, ya coba dulu seminggu, time window buat makannya udah clear, jam makannya jelas, nutrisinya juga udah ada misalnya gitu. Terus olahraga setiap hari sejam, jam berapa sampai jam berapa. Nah, jangan kaku-kaku amat juga kalau misalnya lagi ada meeting sama project, ya digeser lah gitu misalnya. Jangan bilang nggak bisa Pak, saya mau olahraga dulu gitu. Iya, itu mah bisa tinggal kerjaan, nanti malah lebih pusing lagi. Gitu. Terus being productive lainnya adalah mungkin yang ketiga lah ya, documenting everything sih. Jadi selama meeting, keep monitor sama, biasa kalau di project management itu namanya MOM, minutes of meeting, itu di dokumen, di track, sehingga kita juga bisa melihat perkembangan progress project juga gitu. Jadi 3, time, discipline execute, sama monitor. Setuju Pak. Kalau soal time allocation, karena every single of us itu punya have 24 hours yang sama gitu ya di satu hari gitu kan. Habis itu tinggal tadi yang udah dicatat, dibikin kebiasaan, dibikin habit gitu. Terus apa yang dikerjain dibikin MOM-nya ibaratnya gitu ya. Ada pencatatan atau dokumennya. Oke, noted, self noted. Nanti aku juga coba. Mengumpulkan badan juga atau gimana? Tidak, saya menggemukkan badan Pak, lihat tangan saya. Kalau saya tips menggemukkan badan yang nggak bisa saya tanya ke Bapak berarti ya? Ya, nggak bisa. Saya sudah semangat. Oke, Pak. Lanjut ya, kita ngomongin soal kalau di project bidang Bapak nih, misalkan nanti setelah masa pandemi ini selesai, kira-kira ada kondisi apa saja sih yang mungkin akan terus terpengaruh dan jadi new normalnya lagi justru setelah pandemi gitu?
Jadi selama pandemi ini, kalau saya boleh cerita, itu ada 2 hal yang menurut saya sangat signifikan. Yang pertama itu digital meeting. Digital meeting itu sangat penting karena lebih efisien. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa ada baiknya juga ketika kita bisa mengerjakan itu on-site. Jadi kalau di dunia project management itu kan ada yang agile, ada yang waterfall. Nah di kedua-duanya itu juga diinfokan bahwa sometimes kita butuh untuk on-site work gitu supaya kita bisa collaborate lebih bagus. Jangan sampai ada halangan layar di antara kita gitu kan. Justru malah layar itu yang harusnya menyatukan kita di meeting onsite untuk discuss sesuatu yang penting banget gitu. Tapi make sure priority-nya clear. Itu sih yang sampaikan. Nah, terkait digital meeting menurutku trennya akan tetap terus berlanjut. Karena infrastruktur dari sisi IT dan macam-macam kita juga udah mulai kelihatan nih kebentukan dari awal sampai akhir. Saya pernah baca statementnya Microsoft, CEO-nya Microsoft, si Satya Nadella. Dia bilangnya pandemi ini itu merupakan digital transformation yang harusnya berlaku selama 2 tahun di plan, tapi terjadi cuma dalam waktu 1 tahun pandemi ini, or at least 2 bulan selama perubahan pandemi. Jadi itu impact-nya gede banget, dan menarik banget. Gitu. Digital meeting, digital transformation akan terus trennya naik karena lebih efisien juga sebenarnya. Nah, cuman yang kedua, hal-hal yang perlu fisik, let's say legalitas sebuah dokumen dan macam-macam, itu yang masih perlu diimprove secara teknologi. Pengalaman juga di beberapa perusahaan-perusahaan klien yang memang masih butuh legalitas kuat, itu mereka nggak terima digital signage, mereka hanya terima tanda tangan basah, kayak gitu contoh kecilnya. Jadi itu sih yang perlu kita coba improve lagi ke depannya. Oh, I see. Berarti tadi yang pertama ada online meeting gitu ya. Meskipun nanti meeting tatap muka langsung juga tetap perlu untuk hal-hal urgent tertentu gitu ya Pak ya. Exactly. Sama yang berhubungan sama legal. Berarti ibaratnya kan kalau sekarang udah ada banyak beberapa yang kontraknya dibacain terus setuju. Kontraknya bacain terus setuju gitu. Ada beberapa yang bisa apply tapi masih banyak juga yang perlu tanda tangan basah ibaratnya gitu ya. Iya, betul. Tapi menarik Mbak Budi tadi bicara soal yang pembacaan kontrak itu memang ini ada ya, maksudnya video ini berarti video recording gitu menyatakan bahwa setuju. Menarik ya itu kalau gitu. Iya. Wah, menarik. Betul. Karena kalau sebelumnya justru ada juga yang cuma suara, tapi untuk kekuatan yang menurut yang saya tahu ya Pak ya, menurut supaya kekuatannya lebih valid gitu, jadi dibuatnya pakai Zoom juga, jadi ada tatap mukanya, ada mukanya juga dua-duanya gitu. Bagus. Menarik banget buat ide. Siap. Saya dapat apa nih nanti? Wah. Oke, Pak lanjut nih ya Pak. Menurut Bapak nih kondisi kedepannya bakalan lebih berat nggak sih untuk bidang project management sendiri dengan kondisi yang sekarang? Terus nanti mungkin ada di new normalnya lain gitu. Menurut Bapak akan lebih berat atau nggak? Tergantung. Tergantung perspektifnya. Cuman yang jelas faktor kesehatan bakal jadi hal yang penting sih ke depannya. Jadi ketika kita mau interaksi sama orang, kita harus jauh lebih bersih, pastikan bahwa nggak bawa penyakit, seperti itu contohnya. Cuman beratnya mungkin ke depannya adalah tantangannya lifelong learner makin dibutuhin skill itu. Jadi bayangin kalau misalnya yang sebelumnya cara kerja kita A gitu misalnya ya, dengan cara tradisional dan macam-macam, kita malas belajar untuk menuju satu hal yang baru dan yang memang lebih efektif dan efisien. Itu tantangan buat teman-teman bahwa harus belajar lagi, harus ngerti teknologi digital, pastikan juga cyber security-nya juga aman. Challenge itu penting banget tuh. Itu kan banyak banget dibahas ya di akhir-akhir ini. Kita buat ngupload data ke digital, kita nggak tahu sebenarnya data kita aman apa enggak, dijual apa enggak, itu penting banget. Ya, jadi kitanya mesti bisa adaptif gitu ya Pak ya?
betul banget, harus adaptif. Kalau nggak adaptif, ya kalah sama zaman takutnya nanti. Nah, Pak, tapi kalau menurut Bapak personal opinion ya, kira-kira project management masih tetap diperluin nggak sih? Menurut saya sih perlu banget ya. Bayangin di kondisi seperti ini, chaos, kalau misalnya orang tidak menggunakan ilmu project management, hanya menggunakan ilmu manajemen lapangan yang cowboy gitu ya, cowboy, nah itu bisa dibayangin nggak betapa chaotic conditionnya project gitu. Udah delay, udah cost-nya bengkak, terus udah gitu nggak jelas sampai kapan bisa ngerjainnya dan macam-macam. Approach-nya tetap harus pakai project management. Tetap itu penting banget, mulai dari di plan kayak apa. Change management terutama ya. Change management di project management diperluin banget, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Yang kecil juga dibutuhin gitu. Tapi mungkin speed-nya yang beda. Speed-nya akan jauh lebih cepat yang kecil-kecil. Kayak contohnya, tadinya bisnis modelnya ngopi di tempat, sekarang model yang proven ternyata take away coffee bisa sampai 1 liter misalnya gitu. Itu speed-nya kan cepet banget gitu, jadi itu penting banget buat di manage. Dan saya cukup yakin sebenarnya pakai ilmu project management juga, di plan bareng-bareng sama tim, setuju kita execute, kita monitor contohnya gitu. Nah, tapi mungkin saran buat teman-teman yang mau tahu dunia project management lebih lanjut dan pengen mendalami, itu perlu ditambah skill-nya. Jadi saya cukup percaya zaman sekarang itu kalau misalnya ilmu cuma 1 tower gitu ya, 1 tower tuh meaning project management doang, atau misalnya apa gitu ya lain, itu relevansinya ya ada. Contohnya kayak dokter lah, dokter itu kan harus spesialis gitu ya. Oke, spesialis, tapi kalau bisa kan dia juga ngerti yang lain juga gitu. Itu yang project management. Nah, itu yang mau saya tekankan. Jadi saran saya adalah belajar yang lain juga. Contohnya mungkin keuangan yang cukup tren ke depannya, sama teknologi sih mungkin ya. Jadi nggak menutup kemungkinan di kedepannya itu project manager ngerti soal coding, ngerti soal programming, atau ngerti bahkan soal keuangan. Itu juga penting kan. Soal cost kan kita harus tahu. Jadi nggak menutup kemungkinan project management juga yang akan mengatur keuangan ke depannya. Generalis spesialis gitu. Iya dong. Harus punya semua. Iya sih Pak, ya benar-benar aku agree sih, maksudnya jangan mengkotakkan diri ya, gitu. Jadi satu aja. Oke, berarti project management masih tetap diperluin, baik untuk yang existing profesional ataupun buat mungkin yang baru mau terjun dunia profesional nih, teman-teman yang baru lulus gitu juga perlu belajar kali ya Pak ya? Perlu banget malah. Justru dulu awalnya mungkin saya ragu-ragu gitu, apakah benar dunia project management ini demand-nya tinggi gitu ya? Apakah saya yakin mau ambil PMP gitu misalnya? Wah, ternyata setelah dipelajari lebih dalam lagi, wah demand-nya bagus banget loh, ternyata demand-nya tinggi banget. Dan balik lagi, project manager itu pasti kerja sama orang lain, jadi ilmu komunikasinya juga penting banget dilatih. Plus dapat ilmu yang lain juga kalau bisa, kayak misalnya kalau mau ke startup atau kerja di dunia IT ya dalamin juga dong dunia IT-nya gitu. Tahu juga lah, seenggaknya jangan buta amat gitu, karena saya percaya project manager itu kalau nggak tahu apa yang di manage sama aja kayak orang buta mau coba nuntun orang gitu kan, nggak baik juga gitu. Ya akhirnya cuma ngandelin pendengaran gitu. Pendengaran project management gitu kan. Ya, berarti sebetulnya belajar project management secara teknikal iya, tapi dari sisi leadership-nya juga, tapi harus tahu juga strategic bisnisnya gitu ya. Kalau di PM tuh sebetulnya talent triangle gitu ya Pak ya, ketiga itu mesti dipelajarin. Betul banget Mbak Dedi. Nah, udah deh, ini kayaknya udah agak lama. Aku last questions, boleh ya? Boleh. Nah, kalau menurut Bapak nih ada implikasi project management di new normal ini tuh apa? Implikasinya adalah when you want to stay relevant in the business or in the industry, you have to stay relevant. Jadi intinya adalah jangan kayak tadi, jangan mengotakkan,
harus berubah. Kalau misalnya butuh perubahan, harus jadi lifelong learner. Implikasinya mungkin a little bit restless, tapi please enjoy the process gitu ya. Karena baru-baru ini saya dapat wangsit lah ya. Wangsit. Ya bahasanya berat banget, tapi kayak dapat peribahasa yang cukup bagus gitu. Apa tuh? Jadi untuk menjadi orang yang let's say ini ngomongin soal ekonomi dulu. Untuk menjadi orang yang miskin itu susah. Untuk menjadi orang yang kaya itu juga susah. Terus habis itu untuk menjadi orang yang nggak mampu itu juga susah. Untuk menjadi orang yang mampu itu juga susah. Nah, tergantung dari sisi diri kita aja mau pilih susah yang mana. Karena menurut saya susah untuk menjadi orang yang mampu, susah untuk menjadi orang yang lebih economically well itu lebih bisa dinikmati daripada susah yang di sisi yang satunya lagi. Jadi you need to pick your hard work, your hardness. Ya kita pilih aja mau pilih susah yang mana. Berarti mau kita ngapain tuh pasti ada usahanya gitu ya, pilih aja usahanya, hasilnya mau kayak mana gitu ya. Betul sekali. Daripada usahanya usaha gara-gara kepepet, mendingan usaha preventif duluan. Oke, noted. Kalau gitu Pak Stephen, terima kasih ya ini udah sharing-sharing cerita Bapak, project di masa pandemi kayak gimana, challenge-nya tadi kayak gimana, terus sisi positifnya kayak gimana, tipsnya supaya tetap produktif tadi kayak gimana, terus menurut Bapak kira-kira ke depannya nih ya proyek-proyek kita setelah era new normal ini bakalan kayak gimana. Aduh, mudah-mudahan ya ini video yang kita buat bisa bermanfaat untuk rekan-rekan profesional yang menyaksikan ya Pak ya. Siap, sama-sama. Terima kasih banyak Mbak Baby. Semoga membantu nih buat teman-teman dan semoga tetap termotivasi lah buat terus berkarya ke depan. Betul, tetap optimis dan tetap produktif pokoknya ya, gitu ya, meskipun masa pandemi kayak gini ya Pak ya. Betul. Jaga kesehatan juga jangan lupa. Betul, jaga kesehatan, betul. Makanya tadi rajin olahraga deh ya Pak, kayak Bapak. Setiap hari nih aja. Oke deh. Nanti kalau rekan-rekan profesional mau nanya soal tips and trick misalnya menurunkan berat badan, tapi jangan ditulis di kolom komentar video ini ya, bisa langsung cari Pak Stephen aja di LinkedIn kali ya Pak. Boleh. Beda. Boleh. Oke deh kalau gitu. Pak Stephen, makasih banyak atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, lain waktu ya. Yap, sama-sama. Terima kasih banyak Mbak Baby. Oke deh kalau gitu rekan-rekan profesional semuanya yang sudah menyaksikan, terima kasih banyak. Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau suka videonya, silahkan di like. Kalau dirasa video bermanfaat untuk rekan-rekan profesional atau rekan-rekan profesional yang lain, silahkan di share. Kalau ada pertanyaan, saran, masukan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar atau menghubungi tim Deco Learning. Kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di video Dynamic Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Rekan-rekan profesional, bagaimana videonya? Menarik bukan? Jangan lupa untuk saksikan video-video menarik lainnya di YouTube channel ini ya. Tonton, like jika Anda menyukai video ini, dan juga share agar rekan-rekan profesional juga mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa!